Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan buku digital atau bisa disebut e-book dengan berjudul Filsuf Muslim dari Masa ke Masa. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ismiatun dengan NPM 25106311200017. Saya akan mempresentasikan tentang buku yang saya tulis. Pertama itu ada pendahuluan. Filsafat Islam merupakan bagian penting dari sejarah intelektual umat Islam yang berkembang pesat pada masa ke masa peradaban Islam, khususnya antara abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Pada masa ini, para pemikiran Muslim berperan besar dalam mengkaji, melestarikan, serta mengembangkan pemikiran filsafat Yunani, India, dan Persia, lalu menyelesaikannya dengan ajaran Islam. Mereka tidak hanya menjadi perantara pengetahuan antara timur dan barat, tetapi juga membawa gagasan baru yang menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Buku mini ini mengkaji 5 tokoh muslim besar yang masing-masing memberikan kontribusi penting dalam bidang filsafat, ilmu, pengetahuan, dan spiritualitas. Dengan memahami pemikiran mereka, kita dapat melihat bagaimana kekayaan intelektual Islam dapat menjadi inspirasi dan pijakan untuk menghadapi tantangan dunia modern. Nah, di halaman pertama itu ada dari ilmuwan, yaitu Al-Kindi, 800 sampai 873 Masehi. Siapa sih Al-Kindi ini? Nah, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi dikenal sebagai Al-Kindi adalah seorang filsuf ilmuwan dan matematikawan Arab pertama yang dikenal dalam tradisi Islam. Ia lahir di Kufah dan kemudian berakhir di Baghdad sebagai salah satu intelektual terkemuka di bawah dinasti Abbasiyah. Al-Kindi merupakan salah satu pelopor dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan Yunani dengan pemikiran Islam, terutama melalui terjemah dan komentar atas karya-karya filsafat Yunani. Nah, hubungan Al-Kindi ini dia itu berhubungan sama akal dan wahyu. Nah, Al-Kindi itu berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan sejak keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu kebenaran. Ia menekankan perlunya memahami wahyu dengan pendekatan rasional. Nah, yang kedua itu ada metafisika. Dalam karya Fi al-Falsafah al-Ula, ia mengulas tentang Tuhan sebagai sebab pertama yang tunggal dan tidak berubah. Yang ketiga ada matematika dan astronomi. Al-Kindi memberi kontribusi pada optik, geometri, dan ilmu pengetahuan terapan, serta mendukung penggunaan angka Hindu Arab. Nah, di halaman kedua itu ada tokoh Al-Farabi tahun 872 sampai 950 Masehi. Nah, Abu Nasr Muhammad Al-Farabi dikenal Al-Farabi adalah filsuf muslim yang lahir di Farab atau negara Turkistan dan menghabiskan sebagai besar masa hidupnya di Baghdad dan Aleppo. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena jasanya mengembangkan dan menjelaskan pemikiran filsafat Yunani dalam konteks Islam. Nah, yang pertama itu politik dan etika. Dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama, Al-Farabi menyusun konsep tentang masyarakat ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf raja. Yang kedua, teori akal. Ia membedakan akal menjadi 4 tingkatan, yaitu potensial, aktual, aktif, dan material. Menurutnya, akal aktif adalah penghubung antara manusia dan Tuhan. Yang ketiga, logika dan musik. Al-Farabi menulis tentang logika sebagai alat berpikir filosofis dan juga memberi kontribusi besar dalam teori musik.
Nah, di halaman ketiga yaitu ada Ibnu Sina tahun 980 sampai 1307 Masehi. Nah, Ibnu Sina atau Avicenna adalah seorang polimat Persia yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia Islam dan Barat. Ia lahir di Afshana dekat Bukhara dan diakui sebagai ahli dalam filsafat, kedokteran, astronomi, logika, dan matematika. Karya monumentalnya di bidang medis adalah Al-Qanun fi Al-Tibb yang menjadi rujukan utama di Eropa hingga abad ke-17. Nah, yang pertama itu metafisika. Ibnu Sina mengembangkan teori tentang wujud atau eksistensi dan mahiyah atau esensi, menegaskan bahwa Tuhan adalah wujud wajib atau wujud yang harus ada. Yang kedua, psikologi dan jiwa. Ia membahas tentang jiwa manusia dalam kitab Al-Nafs, menjelaskan bahwa jiwa bersifat rasional dan kekal. Yang ketiga, kedokteran dan sains. Ibnu Sina merumuskan metode ilmiah dalam kedokteran dan mendeskripsikan lebih dari 700 obat. Lalu selanjutnya di halaman keempat itu ada filsuf Al-Ghazali tahun 1508 sampai 1111. Ibnu Hamid Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, teolog, dan sufi. Ia lahir di Tus, Persia atau Iran modern, dan mencapai puncak karirnya sebagai profesor di Madrasah Nizamiyah, yaitu Baghdad. Namun, ia kemudian meninggalkan posisi itu karena krisis spiritual dan menempuh jalan tasawuf. Yang pertama, kritik filsafat. Dalam karyanya Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik 3 aspek utama filsuf rasionalis seperti Ibnu Sina, terutama mengenal kekekalan alam. Yang kedua itu tasawuf. Melalui Ihya Ulumuddin, ia berusaha menyatukan syariat dan hakikat, memperbaiki kondisi spiritual umat. Yang ketiga yaitu ada etika dan pendidikan. Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan karakter dan keikhlasan dalam belajar. Dan di halaman kelima yaitu ada Ibnu Rushd tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Rushd atau Averroes lahir di Cordoba, Andalusia atau Spanyol modern. Ia adalah seorang hakim, dokter, filsuf besar dalam tradisi Islam. Ia mengabdikan dirinya untuk menjelaskan karya-karya Aristoteles dan mengembangkan rasionalisme dalam Islam. Pertama itu ada rasionalisme Islam. Dalam Fals al-Maqal, Ibnu Rushd menegaskan bahwa filsafat dan syariat Islam sejalan. Yang kedua, kritik terhadap Al-Ghazali. Ia menulis Tahafut al-Tahafut sebagai bantahan terhadap kritik dari Imam Al-Ghazali. Yang ketiga ada pengaruh di barat, pemikirannya diterjemahkan ke bahasa Latin dan mempengaruhi teologi skolastik Kristen, terutama Thomas Aquinas. Selanjutnya ada penutup. Filsafat Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran global. Para filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd tidak hanya melestarikan warisan intelektual klasik, tetapi juga mengembangkannya dalam karakter berpikir yang selaras dengan ajaran Islam. Mereka menawarkan gagasan besar tentang hubungan antara akal dan wahyu, hakikat, wujud, serta etika dan kemasyarakatan yang masih relevan hingga kini. Melalui pemikiran dan karya-karya mereka, kita melihat bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga agama yang mendukung pencarian kebenaran dan pengembangan akal budi. Semoga dengan memahami tokoh-tokoh ini kita bisa lebih menyadari kekayaan tradisi intelektual Islam dalam menjadikannya sebagai inspirasi dalam membangun peradaban yang lebih maju dan berkeadaban. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.